Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, mari kita mulai kajian subuh kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Bapak dan ibu-ibu, alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini atas limpahan rahmat dan nikmat-Nya, meskipun hujan, kita bersama-sama bisa hadir di masjid untuk sholat subuh berjamaah dan melanjutkannya dengan zikir bersama, serta sekarang kita melakukan kajian subuh. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan pagi ini, izinkan saya untuk sementara tidak melanjutkan kajian tentang doa-doa sehari-hari, tetapi menyela dengan membahas lebih dalam begitu pertanyaan Pak Edi ya, tentang kehadiran malaikat di majelis zikir. Pak Edi dulu menanyakan apakah itu ada dasarnya, dan saya jawab dengan tegas, ada ya, hadisnya sahih, nanti kapan-kapan bisa kita kaji. Saya bilang begitu Pak ya. Karena waktu itu memang menjawab pertanyaan banyak, kesempatannya sedikit sehingga hanya sekedar sekilas jawabannya. Hadis ini sangat ya relatif populer ya, terkait dengan kehadiran malaikat di majelis zikir. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bunyinya, la yaqudu qaumun yadhkurunallaha illa haffathumul malaikatu wa ghasyiyatuhumur rahmatu wa nazalat alaihimus sakinatu wa dzakarahumullahu man indahu. Tidaklah duduk-duduk suatu kaum, seperti ini kan duduk-duduk kita ya. Tapi duduk-duduk itu duduknya dalam rangka yadhkurunallah. Duduk-duduk mereka itu dalam rangka untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa haffathumul malaikat. Kecuali malaikat akan mengelilingi mereka itu. Wa ghasyiyatuhumur rahmatu,
dan rahmat menyelimuti mereka. Wa nazalat alaihimus sakinatu, dan juga turun kepada mereka ketenangan. Wa dzakarallahu fi man indah. Dan tidak hanya itu, Allah menyebut-nyebut mereka, membanggakan mereka terhadap atau kepada para malaikat yang ada di sekelilingnya. Jadi ada 4. Jadi yang pertama, majelis zikir seperti ini, dan nanti akan kita bahas yang termasuk majelis zikir itu apa saja. Majelis zikir orang-orang yang duduk berzikir kepada Allah itu akan dikelilingi malaikat. Ya. Kita harus yakin bahwa ini dawuhnya Kanjeng Nabi dan hadisnya sahih. Dan kok aku ora weruh kok ora ketok ya malaikate. Jadi malaikat itu memang termasuk salah satu makhluk yang gaib. Makhluk yang gaib itu maksudnya makhluk yang tidak bisa dilihat oleh mata kita dan didengar oleh telinga kita. Ya pokoknya tidak bisa diindra lah. Itu yang disebut dengan gaib. Meskipun memang malaikat itu di antara salah satu sifatnya, dia atau mereka bisa menjelma, ya, menjelma. Jadi sebenarnya pada dasarnya malaikat itu gaib, tetapi dia memiliki sifat suatu ketika bisa menjelma sebagai manusia. Makanya hati-hati. Bisa jadi kita itu ketemu manusia, ya nggak taunya malaikat itu. Bisa jadi. Ya, bisa jadi. Loh kok begitu? Iya, karena memang banyak informasi dalam hadis yang menceritakan mengenai bagaimana malaikat itu menjelma sebagai manusia. Di antaranya adalah hadis sahih yang menceritakan ketika Nabi itu didatangi oleh seseorang yang berambut sangat hitam, berpakaian putih-putih, lalu kemudian tiba-tiba itu duduk di hadapan Nabi, ya, lalu ya memegang lutut Nabi, seterusnya dia itu bertanya kepada Nabi tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan yang sering dibahas ketika kita ngaji kitab Arba'in Nawawiyah. Nah, para sahabat bingung ketika bertanya kepada Nabi, dijelaskan Nabi, kemudian membenarkan loh. Ini orang ternyata kok selalu membenarkan jawaban-jawaban Nabi. Bareng gitu kemudian para sahabat tanya loh, siapa tadi yang rawuh Kanjeng Nabi? Itu tadi malaikat ya, yang sedang mengajarkan kepada kita tentang iman, Islam dan ihsan. Ya. Itu bisa dibaca dalam hadis Arba'in Nawawiyah ya. Kitab Arba'in Nawawiyah itu hadis yang sangat kecil itu, yang isinya hanya 40 hadis. Ya. Itu diantaranya fragmen yang menggambarkan malaikat itu sekali lagi dalam situasi tertentu bisa menjelma sebagai manusia. Tetapi prinsipnya malaikat itu sebenarnya makhluk gaib, makhluk yang tidak bisa kita lihat. Makanya meskipun toh sekarang ini kita dikelilingi malaikat, kita tidak lihat. Tapi kita harus yakin. Ya. Kalau kita tidak yakin, bagaimana wong ini hadis Nabi? Ya. Kalau tidak yakin lagi, nyatanya Al-Quran juga menyatakan seperti itu, seperti yang kata sudah disebut tentang surur itu dalam surat Al-Qadar itu
pada malam Lailatul Qadar itu malaikat juga turun itu di muka bumi. Ya. Sampai menurut Pak Quraisy Shihab itu ketika menafsirkan kenapa malam Lailatul Qadar itu disebut dengan Lailatul Qadar itu karena malam itu malam yang sangat sempit. Loh kenapa kok sempit? Ya karena malam itu bumi itu dipenuhi oleh malaikat. Karena saking banyaknya malaikat yang turun itu sampai bumi itu dipenuhi malaikat sehingga sempit, Pak. Masya Allah, betapa banyaknya itu. Ya. Jadi di antara kenapa malam Lailatul Qadar itu disebut dengan Lailatul Qadar itu diantaranya karena malam itu merupakan malam yang sempit. Kenapa sempit? Ya karena saking banyaknya malaikat yang turun di muka bumi dalam rangka mendoakan orang-orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Ya, gitu. Nah, nama yang lain banyak ya, nama Lailatul Qadar itu malam kemuliaan, malam ketentuan ya, dan lain-lain ya. Tapi sekali lagi diantaranya adalah malam yang sempit. Jadi sekali lagi kehadiran malaikat di majelis zikir itu harus kita yakini, ya, harus kita yakini sepenuhnya bahkan ya, karena itu merupakan hadis Nabi Muhammad SAW, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Muslim. Lalu yang kedua, kita ini yang ada di dalam majelis zikir diliputi oleh rahmat Allah. Rahmat itu kasih sayang Allah. Masya Allah. Jadi kalau kita itu senantiasa mohon agar supaya diberikan curahan rahmat, ya Allah kami mohon kasih sayangmu, ya Allah kami mohon rahmatmu, ya. Itu ya Allah mencurahkan rahmat itu diantaranya tanpa kita minta sekalipun. Kalau kita mau menghadiri majelis zikir seperti ini, berada di tempat-tempat zikir seperti ini, Allah sudah otomatis itu akan mencurahkan rahmatnya kepada kita. Dan betapa beruntungnya kita kalau kita ini sebagai hamba mendapatkan curahan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, memang ya kalau kita berbicara lebih detail mengenai rahmat Allah itu, ya, rahmat Allah itu sebenarnya ada dua. Ya. Rahmat yang Allah curahkan di dunia, yang rahmat itu diberikan oleh Allah kepada makhluknya siapa saja tanpa pandang bulu. Ya. Sing taat yo itu rahmati Gusti Allah, sing maksiat yo tetap itu rahmati Gusti Allah. Ya. Sing Muslim ya itu rahmati Gusti Allah, sing kafir ya itu rahmati Gusti Allah. Ini dunia. Tapi ada rahmat Allah yang nanti khusus diberikan hanya kepada orang yang taat, kepada orang yang Muslim, yang mukmin, yaitu rahmat yang nanti Allah berikan di akhirat. Makanya Allah itu di dalam surat Al-Fatihah itu disifati dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi kalau Allah Ar-Rahman itu maha murah, itu kemurahannya Allah itu diberikan kepada siapa saja. Ya tadi itu yang maksiat ya diberi rahmat, ya. Yang taat juga diberi rahmat. Yang Muslim diberi rahmat, yang kafir juga diberi rahmat. Tapi kalau Allah itu Ar-Rahim, itu Allah yang maha kasih, yang kasihnya itu nanti hanya diberikan hanya kepada orang yang mukmin, yang taat saja nanti di akhirat. Nah kita ini ya
senantiasa mohon diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya baik rahmat ketika nanti di akhirat khususnya, ya termasuk ketika masih di dunia ini, atau dibalik ya, baik ketika masih di dunia dan lebih-lebih nanti ketika di akhirat. Nah, orang yang berada di majelis zikir ya, itu dicurai Allah dengan rahmat itu, dengan kasih sayang. Nah, yang ketiga, wa nazalat alaihimus sakinah. Orang yang ada di dalam majelis zikir itu oleh Allah diberi limpahan ya, diturunkan kepadanya as-sakinah, ketentraman, ketenangan. Ya makanya ya di antara resep kalau kita itu ingin tenang, ingin tentram, ya hadir di majelis zikir. Ya. Dan itu ketentraman yang hakiki, ya, ketenangan yang hakiki, ya. Bukan kok lagi susah, lagi gelisah, lagi gundah, ya minum pil koplo, ya pilih entak ya tambah susah, tambah gundah, tambah resah meh gitu. Tambah koplo malah gitu ya. Ya. Fly sementara ya, tapi baru kuwi ya nyungsep gitu. Tapi kalau datang ke majelis zikir, insya Allah akan mendapatkan ketentraman, ya. Akan mendapatkan ketenangan, as-sakinah. Ya. Dalam bahasa Al-Quran mendapatkan tumakninah. Ya, jadi kalau dalam hadis ini yang disebut as-sakinah, wa nazalat alaihim sakinah, tapi kalau dalam Al-Quran orang yang berzikir itu akan mendapatkan ketentraman dengan istilah tumakninah. Makanya Allah menyatakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan berzikir kepada Allah itu hatimu akan menjadi tenang, menjadi tentram. Ya. Jadi ketenangan hati, ketentraman hati itu dalam istilah hadisnya tadi as-sakinah, ya, ketentraman. Kalau dalam bahasa Al-Quran tumakninah atau mutmainnah, tenang. Makanya orang yang berzikir itu jiwanya menjadi jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tenang. Datang ke majelis zikir, insya Allah tenang hatinya, tentram hatinya. Kalau datang ke majelis zikir kok tidak mendapatkan keterangan, tidak mendapatkan tentraman, ya mari kita evaluasi, ya. Kita evaluasi lagi. Nah, ada apa ini? Kalau harusnya senang, harusnya tentram. Nah, yang terakhir, ya, yang terakhir supaya tidak lebih dari jam 5. Wa dzakarallahu fi man indah. Orang-orang yang ada di majelis zikir itu oleh Allah disebut-sebut, dibanggakan di hadapan malaikatnya. Masya Allah. Betapa bahagianya kita ini sebagai orang yang diingat Allah, disebut-sebut Allah, dibanggakan Allah di hadapan malaikatnya. Masya Allah. Kita itu ya Allah ya baru diingat, baru disebut oleh saudara kita, tetangga kita, ya, oleh atasan kita. Wah, itu senangnya kayak apa itu? Apalagi sampai dibangga-banggakan oleh atasan kita, senangnya kayak apa itu?
Baru disebut aja itu sudah bangga, senang itu. Sebagai pegawai misalnya ya, disebut, dibangga-banggakan di hadapan pegawai yang lain. Kayak apa Pak Edi Pak rasanya Pak? Senang. Wah senang, mongkok, ya bangga. Ya. Ini disebut Allah ya di hadapan malaikatnya. Kayak apa? Dan ini sabda Nabi ini sejalan dengan Al-Quran, karena Al-Quran juga menyatakan begitu. Al-Quran itu menyatakan fadhkuruni adzkurukum. Ingatlah kamu kepadaku, kata Allah, niscaya aku akan ingat kepadamu. Sebutlah aku, niscaya aku akan sebut kamu. Itu kata Allah, janji Allah. Nah kalau sudah disebut Allah itu kayak apa ya? Tapi kalau nggak disebut Allah, ya nggak diingat Allah, ya susah kita. Bahwa orang disebut karo tonggone sedih kok. Nggak diingat tetangganya aja sedih loh Pak. Jajal misalnya, ya, tonggone dhewe duwe gawe misalnya. Lho kok ora diundang? Ora diundang itu kan bisa dengan tidak diingat atau lupa itu. Lho baru lupa aja tuh sudah sedih itu. Apa menarik diundang tenan? Lho ono apa ya? Kan ngono mesti to piye? Sedih itu kalau normal loh ya, kalau normal. Sedih mesti. Nah orang normal ya malah iso seneng alhamdulillah aku ora diundang malah ora usah nyumbang ya. Yo ketok-ketok wae, tapi nek umumnya orang kan enggak. Aku kok ora diundang apa ya? Mesti begitu mesti. Mesti begitu mesti. Ya. Kalau normalnya itu baru enggak diingat tetangga, enggak diingat saudara. Orang desa saya sana itu Pak, kalau misalnya kita punya gawe itu, kok orang nanti dihabari, itu tidak hanya sedih, bahkan sakit hati itu, sampai sakit hati. Wah, sampai ungkapan-ungkapannya itu kadang-kadang tuh, ya rodok tak rasa-rasanya ya, dengan ungkapan-ungkapan yang simbolik gitu ya. Apa orang itu mangan sego munang, gitu coba itu coba. Coba itu kayak gitu sampai gitu itu. Ya. Nah itu ya. Makanya orang digawe itu hati-hati, ya ojo nganti sing seharusnya diundang tak diundang ojo nganti. Jadi perkara itu jadi perkara. Nah ini juga masalah persoalan ingat dan menyebut gitu. Nah kembali, masya Allah, nah, orang yang datang di majelis zikir itu disebut-sebut Allah, bahkan dibangga-banggakan Allah di hadapan para malaikat. Ya. Makanya yang mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita istiqomah di dalam menghadiri majelis zikir. Dan majelis zikir ini sangat utama ya. Makanya sampai Nabi itu menyebutnya sebagai Riyadul Jannah, taman surga. Masya Allah. Wis tahu krungu Pak Edi, Pak? Pak Edi wis tahu krungu nek majelis zikir disebut dengan taman surga, Pak? Oh sudah, ya alhamdulillah. Jadi majelis zikir ini oleh Rasulullah disebut sebagai taman surga. Ya. Nabi bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u," kata Rasulullah. Kalau engkau itu misalnya sedang berjalan-jalan, ya, lalu di situ ada taman surga, mampir dengan senang, bergabung dengan senang, singgah dengan senang. Nabi para sahabat bertanya tuh, wa ma riyadul jannah? Lah apa itu Nabi yang disebut dengan taman surga itu? Qala hilaqul dzikri. Taman surga itu adalah halaqah zikir. Ya. Masya Allah. Jadi kita ini ada di taman surga ini, Pak. Dikelilingi malaikat,
ya, berada di taman surga dikelilingi malaikat. Lu apa ora seneng ya? Apa ndak seneng? Makanya iman-iman kalau sampai ada majelis zikir kok sebenarnya punya kesempatan datang ndak datang itu iman-iman. Berarti kita meninggalkan taman surga ini. Ya. Ya. Nah mudah-mudahan kita istiqomah bisa berada di taman surga itu. Amin ya rabbal alamin. Di halakoh zikir itu yang Allah sekali lagi ya menurunkan malaikatnya, menurunkan rahmatnya, menurunkan ketentraman ya, dan kita ini disebut-sebut oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Nah, apa saja itu yang bisa disebut sebagai majelis zikir? Insya Allah besok akan kita lanjutkan kalau ada kesempatan. Karena sekarang saya hanya sekedar mengisi kalau Pak Fadil kosong saja ya. Jadi kalau Pak Fadil ada kita berikan waktu sepenuhnya kepada Pak Fadil. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, semoga sekali lagi kita istiqomah di dalam majelis zikir ini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.